kesaksian saya beri judul takut akan Tuhan adalah yang terutama di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena pergaulan saya tahun 2000, Tuhan izinkan saya masuk ke penjara dengan kasus saya adalah seorang pedagang senjata api dan bandar narkoba. Senjata api duluan karena saya tidak kenal yang namanya takut, Bapak Ibu Saudara. Yang lucunya, setiap saya dilahirkan secara Kristen, orang tua saya Kristen. Jadi setelah saya bermain narkoba, setiap saya mau jalan, mau kirim narkoba itu seperti kebiasaan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Saya juga anak Tuhan. Jadi saya ke belakang pintu, Bapak Ibu Saudara, senjata saya selipin kiri kanan, narkoba saya bawa. Saya lalu berdoa. Saya bilang, Tuhan, sertai perjalanan saya. Kalau narkoba ini bisa saya kirimkan dengan selamat, saya akan tobat Tuhan. Tapi anehnya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya membawa ekstasi 2000, setelah saya berdoa dan semuanya selesai, besok lusa saya akan cetak 5000, Bapak Ibu Saudara. Tahun 2000 saya diizinkan masuk penjara. Tahun 2002 saya bebas. Awal 2002 saya bebas. Saya kena 1,5 tahun yang pertama. Saya berusaha kerja yang benar, tapi akhirnya saya bekerja di sebuah rumah judi di Makassar. Saya kerja di sana. Tuhan mengeraskan hati saya. Bukannya semakin benar, semakin saya menegakkan hati Tuhan. Tahun 2002, karena saya di dalam penjara, saya sempat diangkat menjadi anak angkat oleh The Big Five. Dia pencetak ekstasi terbesar home industry di Indonesia. Saya diangkat sebagai anaknya. Lalu tahun 2002 itu, setelah saya melihat ekonomi saya harus saya perjuangkan kembali, saya mencoba memproduksi ekstasi sendiri. Tuhan melawat saya. Pada waktu saya memuji, menyembah Tuhan pada waktu itu, saya yang satu, saya lihat sendiri tergeletak. Tuhan datang dengan sinarnya yang begitu silau pada waktu itu, dan airnya seperti air bah. Tapi saya diberi pengetahuan untuk mengerti suara Tuhan pada waktu itu. Jangan takut, Tuhan berkata, aku ini Allah Yakub, Allah Daud. Nyanyian dan tangisanmu sudah membuat aku berbelas kasihan kepadamu. Lalu roh saya ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Di pojok sana saya ketakutan. Lalu saya bilang, mati nih saya bilang. Terus silau sekali. Jadi seolah-olah roh saya dibawa keluar dari LP itu. Lalu saya lihat ada sebuah semacam KKR lagi semangat sekali dinaikkan, dideketin lagi ke mimbar, sampai dekat lagi dengan mimbar. Lalu saya bilang, loh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bilang, berkata sama Tuhan, kok itu seperti saya? Jadi dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat itu memang saya. Pakai jas, pakai dasi merah pada waktu itu. Tuhan bilang, itulah yang aku mau daripadamu. Saya cepat bilang beberapa kali, Tuhan jangan saya Tuhan, kalau bisa cari yang lain deh. Cuman Tuhan bilang, aku akan memampukanmu sebab aku berkenan.
Jadi mulai saat itu Bapak Ibu Saudara, saya diberi sama Tuhan untuk mengarang beberapa lagu pujian penyembahan untuk Tuhan. Jadi pada mulai saat itu saya berjumpa dengan Tuhan, tidak ada kata sumpah serapah lagi yang keluar dari balik sel saya. Yang ada hanya pujian penyembahan untuk Tuhan. Teman-teman, orang-orang yang tahu kenakalan dan ininya saya bilang itu Markus sudah gila katanya sekarang, karena kebanyakan dipukulin udah gila katanya, udah nyanyi-nyanyi terus katanya di LP. Tapi itulah yang saya alami. Orang dunia tidak bisa melihat bahwa saya dijamah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, nubuatan itu baru terjadi tahun 2013 yang lalu. Jadi dari tahun 2013 yang lalu sampai saat ini, puji syukur saya dipercaya sebagai worship leader di Gereja Tiberias Indonesia. Dan itulah saya, kalau saya tugas, saya memang pakai jas dan pakai dasi merah. Luar biasa Tuhan. Jadi yang tadinya saya tidak pernah ada rasa takut, saya mau takut itu hanya kepada Tuhan. Sebab takut akan Tuhan, saya percaya adalah permulaan. Saya percaya bukan saya yang memilih dia, tetapi Tuhan yang sudah memilih saya. Saya percaya ketika Tuhan memulihkan saya, dia akan mengindahkan saya, dan dia akan memberkati saya. Dan saat ini puji Tuhan, Tuhan percayakan saya kuliah kembali di STT. Saya akan tahu hidup saya akan balas semua cinta dan kasih Tuhan di sisa hidup saya. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi orang percaya, kita mesti bersyukur dengan keadaan apapun. Dan bahkan saya percaya banyak orang Kristen yang doanya suka salah, yaitu doa supaya dunia ini menjadi baik, dunia ini menjadi lebih baik. Saudara, salah, nggak akan terjadi saudara. Karena itu melawan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di akhir zaman dunia semakin buruk, ya, dan akan semakin jahat dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, doanya adalah kita orang percaya pertama diluputkan dari segala kejahatan itu dan menjadi berkat. Nah, jadi jangan berdoa yang melawan Alkitab, ya, karena doa Anda akan sia-sia. Jadi kita harus berdoa, aku mau jadi berkat di dunia yang semakin gelap. Tuhan memang menjanjikan perlindungan. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan, kita berdoa untuk perlindungan anak-anak kita, kita berdoa untuk perlindungan bisnis kita. Tetapi jangan berpikir dunia akan semakin baik. Nah, saudara, di akhir zaman ini juga hari ini, kalau sudah kita perhatikan sebagai orang percaya, apa yang difirmankan Tuhan itu sedang banyak terjadi. Hari ini saya sedikit mau mengingatkan kita kembali sama-sama bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa banyak pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini yang membingungkan. Hari ini orang percaya, saudara, kalau saudara nggak kenal sendiri kepada Tuhan Yesus, kenal pribadi, saudara pasti terombang-ambing. Kalau saudara orang Kristen yang hanya mau mendengarkan pemimpin ngomong, dengerin firman-firman ataupun khotbah-khotbah, ya, saudara pasti bingung. Karena si A khotbah, si B khotbah beda-beda, ya, penekanannya beda, bahkan mungkin punya pewanguan yang berbeda-beda. Jadi sangat penting sekarang kita orang percaya tahu persis Allah kita sendiri. Ya, saudara, kok mengenal saya sendiri secara pribadi, orang lain ngomongin apapun saya, saudara akan berkata, nah, Darmadi yang saya kenal adalah orang demikian. Ya, mungkin saudara ketemu orang kenalan saya dan berkata, oh, Darmadi seperti ini, seperti ini. Oh no, saya tahu persis Darmadi seperti apa. Saudara tidak akan terombang-ambingkan. Demikian juga pengenalan akan Kristus. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship dengan Allah kita. Allah kita Allah yang paling beda dengan Allahnya agama lain. Kalau agamanya agama lain itu bukan Allah, ya, kecuali sepupu kita itu sama sebetulnya, tapi dia tidak mengenal Allahnya. Ya, tetapi kita ini orang yang mengenal Allahnya. Jadi Allah itu bahkan mau memperkenalkan diri. Seorang pribadi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah
relationship. Pengenalan akan hidup kita dengan Allah kita langsung. Tidak perlu melalui pendeta. Ya bahkan hati-hati, banyak pendeta yang bikin kita nggak kenal Allah kita. Mau pendetanya juga nggak kenal, ya. Kalau seseorang nggak mengenal saya terus cerita mengenai saya, itu bisa menyesatkan, ya kan? Wah, itu cuma kenal dikit-dikit aja terus cerita banyak mengenai Darmadi gitu. Saudara bisa tersesat. Nah, saudara, kenapa kita disebut imaman yang rajani di akhir zaman ini? Sebetulnya kita diciptakan Tuhan zaman Adam dan Hawa. Saudara, zaman Adam dan Hawa diciptakan, nggak ada perantara antara Tuhan dan Adam, nggak ada. Tuhan langsung ngobrol dengan Adam. Itulah isi hati Allah. Allah itu mau langsung dengan umatnya, nggak mau formal. Ya, itulah kasih. Apa artinya kasih? Nggak formal. Kita punya relationship. Kita mengasihi anak, mengasihi istri, kita punya relationship. Apakah kasih itu formal? Saudara, kasih itu hilang begitu ada formalitas. Ya kan? Istri mau ketemu suami, ya mesti janjian dulu. Ya kan, janjian jam berapa? Langsung nggak ada kasih. Ya. Nah, Allah kita disebut Allah yang kasih. Allah kasih itu relationship. Nah, di akhir di perjanjian baru, dosa Adam dan Hawa yang berdosa itu diselesaikan Tuhan di kayu salib, sehingga kita kembali lagi seperti zaman awal, yaitu orang percaya zaman akhir ini di dalam Yesus Kristus itu adalah imamat rajani, seorang imam sendiri kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, nubuatan itu betul, saudara. Nubuatan itu memang ada, tetapi nubuatan juga harus diuji. Ya, saya melihat banyak jemaat juga yang kalau pemimpinnya ngomong apa sudah siap mati buat pemimpinnya. Saudara mesti cek firman Tuhan seperti apa. Karena yang mutlak adalah firman Tuhan. Yang mutlak firman Tuhan. Omongan pendeta, omongan saya nggak mutlak. Saudara mesti diuji. Ya. Jadi kalau memang kita diberi roh nubuat dan lain sebagainya, tapi ada yang salah kaprah itu menjadi pegangan. Ya, dan bukan orang yang berseru Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah, yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, Tuhan, aku ini sudah melakukan mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Tuhan berkata, aku gak kenal engkau membuat kejahatan. Jangan sampai terjadi, saudara. Firman itu menambah saya bilang tadi dalam Tuhan di dalam doa saya di awal Desember 2011. Tuhan, saya mau patokannya yang clear, KPI-nya, performance indicator ya. Karena kita harus tahu bahwa kita ini on track. Karena sebagai orang percaya kita harus tahu terus hidup kita ini on track. Ya. Saya doa 2 minggu saya dijawab Tuhan. Apa KPI-nya? Key performance indicator bahwa saudara dan saya hidupnya on track dan aman. Aman maksudnya begini. Ketika saudara meninggal dunia, saudara ketemu Tuhan Yesus akan berkata demikian. Sini anakku yang berkenan. Aku sangat mengasihi engkau. Karena saudara, keserupaan Kristus bukan apa yang kita pikir, tapi keserupaan Kristus adalah apa yang orang lain rasakan, orang lain pikir dan orang lain experience. Makanya tadi saya bilang, saudara harus mengenal Kristus pribadi. Kalau hari ini saudara bergantung kepada pemimpin, bergantung kepada pengkhotbah, bergantung kepada siapa aja, saya mau katakan sangat berisiko iman kita. Oleh sebab itu kita harus banyak baca firman, mengalami hal yang pribadi, kenal Kristus, dengerin khotbah juga oke, tapi Roh Allah ini terus memimpin kita langsung pribadi. Nah itu Kristus adalah manusia yang sekaligus Allah, tapi dia juga jasmanian adalah manusia. Makanya dia sedang mengatakan bahwa ada dalam kehidupan itu dimensi rohani dan dimensi jasmani, dan yang rohani itu jauh lebih penting. Nah, saudara, hari ini kehidupan kita sama jasmani dan rohani. Tapi bagaimana kita lebih mementingkan yang mana? Yang jasmani atau yang rohani? Jelas saat itu Tuhan Yesus sangat membutuhkan yang jasmani, yaitu roti karena dia habis puasa. Tapi tetap di saat dia membutuhkan, dia berkata firman Tuhan nomor 1 yang keluar dari mulut Allah nomor 1. Saudara, ini mengatakan bahwa Yesus 100% dia berpegang kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan Yesus itu sendiri adalah firman. Saudara mau serupa Kristus, firman. Firman the only, bukan salah satu yang terpenting, bukan. Saya mengatakan firman satu-satunya harus menjadi pegangan kita. Tuh mencoba
mencobai Tuhan itu apa? Itu yang dilakukan Pak Markus tadi. Bawa pistol, bawa narkoba. Tuhan lindungi aku ya sampai perjalanan supaya narkoba ini selamat sampai ke tangan orang. Saudara, mencobai Tuhan adalah sedang minta Tuhan melakukan yang melawan firman-Nya. Kalau hari ini saudara tidak jujur dalam kehidupan bisnis Bapak Ibu, dan saudara setiap hari berdoa berhenti pekerjaan, saudara sedang mencobai Tuhan. Jelas tidak jujur itu sulit diberkati. Sulit, tapi setiap hari kita bawa dalam doa. Saudara sedang mencobai Tuhan melawan firman-Nya, karena firman-Nya memang ngomong kita akan diberkati, tapi firman-Nya juga berkata bahwa kita harus jujur, harus punya integritas, kita harus tunduk kepada pemerintah, bayar pajak yang benar. Kita tidak boleh mencobai Tuhan. Itu menjadi Kristus. Ayat yang berikutnya dikatakan, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, yang ketiga, ketika kita mau menjadi serupa Kristus, kita harus hanya menyembah Allah. Nah, saudara, perbandingan menyembah Allah di dalam konteks ini adalah seluruh kerajaan yang ada di dalam dunia. Saudara, jadi kalau fokus kita tidak kepada Allah, pasti fokus kita kepada kerajaan dunia dan segala kemegahannya ini. Kita naik aja. Jadi saudara, sebetulnya ketika Tuhan berkata, aku mau uangmu semua itu kasih kepada seseorang, kasih kepada pelayanan tertentu, memang harus dipimpin roh ya, jangan emosi ya. Terus hari ini terus kasih semua. Jangan, saudara. Saya juga mengalami sebuah pengalaman memberi itu harus dipimpin Tuhan. Kan kalau enggak jadi berkat. Kalau Tuhan gerakkan, saudara kasih tangan. Kalau Tuhan enggak gerakkan, ya nggak usah kasih. Bahwa meninggal dunia itu nggak usah kasih. Karena segala sesuatu yang tidak di dalam kehendak Tuhan tidak berkenan, walaupun menurut kita baik. Tapi saudara digerakkan. Saya mau kasih tahu, nggak bakal saudara tambah miskin. Itu jaminan. Karena firman-Nya berkata mengatur mengenai, dan nggak usah dipikirin nanti dapatnya gimana, nggak usah dipikirin. Saya ini untuk 15 kali lipat nggak di pikiran saya, dan sekarang saya nggak pernah mau mikirin gitu. Apapun nggak pernah usah pikirin, karena firman Tuhan berkata Dia hanya memberi yang tidak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah dilihat mata. Jadi kalau saudara sudah timbul dalam hati, mana nggak dikasih? Tuhan kasihnya nggak pernah timbul dalam hati kok. Jadi kalau doa tuh minta aja Tuhan, apalagi membatasi Tuhan ya, membatasi Tuhan, aku mau beli rumah tipe 200, jangan saudara, sama Tuhan sebetulnya siapin tipes itu. Saudara, doa Tuhan, aku butuh rumah. Aku butuh rumah. Doa seperti itu. Saudara, saya tutup dengan firman di Matius 7 tadi, ya, Matius 7 berkata demikian sudah. Matius 7. Ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi saudara, kekristenan berbicara melakukan kehendak Bapa di surga, dan melakukan kehendak Bapa itulah satu-satunya cara untuk membuat kita menjadi serupa Kristus. Karena Kristus kerjaannya yang melakukan kehendak Bapa, itu kerjaannya Kristus. Kehendak Bapa itu apa? Ya firman. Sudah, saudara sekarang punya masalah apa aja? Apa aja? Cari aja firman-Nya, tanya firman-Nya di mana sih? Saudara terluka, firman-Nya ampuni. Ampuni, saudara. Susah. Tapi kalau sudah melewatinya, sudah dapat berkatnya luar biasa. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan.